At Arsenal, these are giddy days indeed. This great establishment club has on today its broadest smile, its sharpest suit, its dancing shoes, recapturing a mood in these parts not felt for quite a while. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Gunners Files. Kali ini kami akan mengabarkan berita terbaru seputar Arsenal. Tonton sampai selesai ya. Jelang laga terakhir uji coba, Arsenal versus Juventus. Arsenal akan menjamu Juventus di Stadion Emirates dalam pertandingan persahabatan terakhir mereka sebelum aksi domestik kembali menyusul berakhirnya Piala Dunia. The Gunners duduk di puncak Liga Premier setelah awal kampanye yang brilian dan tampil bagus dalam kemenangan eksibisi baru-baru ini atas AC Milan dan Lyon. Juve tetap jauh dari penantang gelar Serie A musim ini, duduk di urutan ketiga dan 10 poin di belakang pemimpin saat ini Napoli. Meskipun menikmati 5 kemenangan dengan mencetak 11 gol dan tidak kebobolan dalam 5 pertandingan Serie A terakhir mereka. Pertandingan persahabatan antara Arsenal dan Juventus di Stadion Emirates akan dimulai pada Minggu 18 Desember 2022 pukul 1 dini hari. Arsenal memiliki beberapa bintang Piala Dunia yang kembali untuk menambah peringkat mereka. Ben White, Thomas Partey, dan Xhaka kembali berlatih dan bersedia berpartisipasi pada akhir pekan menurut Arteta. Bukayo Saka dan Aaron Ramsdale diharapkan kembali minggu ini setelah tersingkirnya Inggris dari Piala Dunia. Gabriel Jesus sudah lama absen, sementara William Saliba masih di Qatar bersama Prancis. Manajer Juve Massimiliano Allegri diperkirakan tidak akan diperkuat bek Leonardo Bonucci dan penyerang sayap Federico Chiesa pada hari Sabtu. Leandro Paredes, Angel Di Maria, dan Adrien Rabiot semuanya masih di Piala Dunia. Sementara pemain Brasil Alessandro, Bremer, dan Danilo mungkin tidak tampil setelah tersingkir dari turnamen. Kedua belah pihak telah bertanding 6 kali dalam kompetisi resmi Eropa sebelumnya. 2 pertemuan terakhir terjadi di perempat final kompetisi 2005-2006 saat Arsenal mencapai final. Gol dari Cesc Fabregas dan Thierry Henry memberi tim London Utara itu kemenangan kandang 2-0 sebelum leg kedua tanpa gol di Turin. Legenda Arsenal Ray Parlour desak di Gunners rekrut duo gelandang Maroko. Mantan gelandang Arsenal Parlour meyakini bintang lini tengah Maroko seperti Sofiane Amrabat dan Azzedine Ounahi akan menambah kualitas mantan klubnya. Sofiane Amrabat dan Azzedine Ounahi memainkan peran penting bagi Maroko dalam perjalanan bersejarah mereka ke semifinal Piala Dunia, dan Ray Parlour yang memenangkan 3 gelar Liga Primer selama 13 tahun karirnya bersama Arsenal merasa The Gunners dapat memetik banyak manfaat jika mereka merekrut keduanya. Ounahi nomor 8, dia di kelas yang berbeda, kata Parlour kepada Talksport seperti dikutip dari Metro. Apakah saya akan membawanya ke Arsenal? Tentu saja. Dengan penampilan itu dan apa yang saya lihat darinya di turnamen ini, dia tidak terbebani oleh pertandingan besar, padahal itu adalah pertandingan terbesar untuk negaranya. Dia terlihat sangat nyaman, dia selalu berada di tengah lapangan dan ingin menyelidiki dan mencoba menempatkan bola di belakang bek sayap. Amrabat, dia juga pemain bagus. Jika saya adalah Arsenal, saya akan membidiknya. Gelandang tengah, dia bisa masuk tim. Dia pemain yang sangat bagus. Keduanya tampil di setiap pertandingan Maroko, dan gelandang Fiorentina, Amrabat berperan melindungi pertahanan sambil melancarkan serangan dari dalam. Sementara itu, Ounahi menjadi penghubung dengan penyerang di lapangan. Selagi kegigihan dan keberaniannya membuat sosoknya dapat banyak pujian. Arsenal pulangkan Ismail Benacer di tahun 2023. Ismail Benacer berpotensi kembali berkarir bersama Arsenal. Dilansir Tutto Mercato Web, Benacer berpotensi kembali ke London Utara pada tahun 2023 nanti. Ia dikabarkan menarik perhatian manajer Arsenal saat ini, Mikel Arteta. Menurut laporan tersebut, Mikel Arteta ingin memperkuat lini tengahnya dengan mendatangkan gelandang bertahan baru. Saat ini ada Thomas Partey dan Mohamed Elneny yang menempati pos itu. Namun Arteta dilaporkan tidak cukup puas dengan performa kedua pemain itu. Alhasil, Benacer yang tampil ciamik di Milan dinilai mampu mengupgrade lini tengah The Gunners di tahun depan. Laporan itu juga mengklaim bahwa kans Arsenal untuk memulangkan Benacer cukup besar terjadi. Kontrak sang gelandang di Milan habis pada tahun 2024. Sejauh ini, Benacer masih belum mau menerima tawaran kontrak baru dari The Gunners. Jika situasi ini terus berlanjut, Milan tidak punya jalan lain selain menjual Benacer di tahun 2023 ketimbang melepaskannya secara gratisan 1 tahun kemudian. Dianggurin Xavi, Arsenal siap selamatkan karir Ferran Torres.
Ferran Torres berpotensi kembali ke Inggris di tahun 2023 nanti. Dilansir Vihaya, situasi Torres ini diamati oleh Arsenal. The Gunners dilaporkan siap untuk menyelamatkan karir sang penyerang. Menurut laporan tersebut, Arsenal sebenarnya sudah lama berminat untuk meminang Torres. Mikel Arteta sudah mengamati sang pemain sejak ia membela Valencia. Ia percaya pemain 22 tahun itu punya kemampuan di atas rata-rata. Itulah mengapa Arteta sedih melihat sang pemain menganggur di Barcelona. Jadi ia tertarik untuk memboyongnya kembali ke Inggris. Laporan itu juga mengklaim bahwa Arsenal semakin serius mendatangkan Torres karena mereka sedang kekurangan penyerang. Striker mereka Gabriel Jesus baru-baru ini mengalami cedera. Ia diperkirakan bakal absen dari tim utama Barcelona selama 3 bulan lamanya. Cedera Jesus ini jadi masalah tersendiri bagi Arsenal karena stok penyerang mereka sangat terbatas. Jadi Arsenal dilaporkan akan menyeriusi transfer Torres. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa Barcelona tidak akan menghalangi kepindahan Torres ke Arsenal. Selain karena Torres hanya jadi pemain pelapis, Barcelona butuh tambahan uang untuk menyeimbangkan neraca keuangan mereka. Itulah tadi beberapa berita hangat dan fakta menarik seputar Arsenal. Bagaimana pendapat kalian, Gons? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.